Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya berkisah. Oke teman-teman, jadi kali ini aku akan menceritakan atau berkisah tentang awal mula dari ibadah haji dan kurban. Mungkin di antara kalian udah tahu kalau asal-usul dari ibadah haji dan kurban itu berasal dari perjalanan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi gimana ya kisah lengkapnya? Tonton sampai akhir. Sebelumnya ada satu kisah yang menarik nih teman-teman. Jadi dikisahkan nih, waktu itu Nabi Ismail kan udah tumbuh besar ya. Beliau ini udah hidup di Mekah berdampingan dengan suku Jurhum. Buat teman-teman yang belum tahu nih, suku Jurhum ini adalah suku pertama yang mendiami kota Mekah itu. Jadi Nabi Ismail itu sudah hidup berdampingan dengan suku Jurhum itu ya. Sampai Nabi Ismail pun menikah dengan salah satu anak kepala suku Jurhum ya. Nah kemudian suatu ketika tidak diketahui nih umur Nabi Ismail ini umur berapa ya. Pada saat itu Nabi Ibrahim datang nih ke Mekah atas perintah Allah ya. Dari Palestina beliau datang ke Mekah. Nah sesampainya di Mekah nih Nabi Ibrahim ini ya, beliau tidak langsung menemui istrinya Siti Hajar, tapi beliau ingin langsung bertemu dengan anaknya Nabi Ismail yang pada saat itu sudah menikah dengan anak kepala suku Jurhum itu ya. Nah, singkat cerita, Nabi Ismail ini gemar berburu ya teman-teman. Jadi pada saat Nabi Ibrahim sampai di rumahnya, beliau ketuk pintunya, yang ada itu hanya istrinya. Nabi Ismailnya ini tuh lagi nggak ada, lagi berburu gitu kan. Diketuklah pintu rumahnya, di balik pintu itu kemudian istrinya nyaut gitu ya. Iya gitu kan. Nabi Ibrahim bertanya lah, "Nah, di mana suamimu?" Kemudian kata istrinya, "Beliau sedang berburu." Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Kapan suamimu kembali?" Kata istrinya, "Ya mungkin sekitar 1 bulan lagi lah." Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kembali, "Bagaimana keadaan kalian? Apa kalian baik-baik saja?" Nah lalu si istrinya ini menjawab, berkeluh kesah. Beliau ini bilang, "Beginilah keadaan kami susah, kami tidak berkecukupan, kami melarat," seperti itu. Pokoknya tuh tidak ada ucapan syukur gitu, alhamdulillah gimana gitu, enggak ya teman-teman. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Oh baiklah, kalau suamimu pulang, sampaikan kepada beliau kalau aku Ibrahim datang menemuinya dan berpesan untuknya untuk mengganti tiang pintu rumahnya." Seperti itu. Itu pesan dari Nabi Ibrahim kepada si istri Nabi Ismail atau menantunya itu ya. Nah, kemudian dia pulang lagi lah ke Palestina ya. Singkat cerita, Nabi Ismail pulang dan bertemu istrinya. Beliau berkata, "Bagaimana selama saya pergi? Apakah ada yang mencari saya?" Seperti itu ya. Kemudian kata istrinya, "Iya ada seorang yang bertamu, dia bernama Ibrahim dan berkata seperti ini gitu ya. Kemudian dia berpesan untuk kamu mengganti tiang pintu rumahmu," seperti itu. Kata Nabi Ismail, "Oh baiklah, sesungguhnya dia adalah ayahku Nabi Ibrahim dan dia berpesan aku untuk menceraikanmu, maka aku akan kembalikan engkau ke keluargamu," ya. Gitu. Jadi itu sebuah isyarat gitu ya untuk mengganti tiang pintu rumahnya, itu yang mengartikan untuk menceraikan istrinya. Nah, kemudian setelah berbulan-bulan berlalu, Nabi Ismail ini sudah bercerai dan menikah lagi dengan salah satu anak suku Jurhum itu ya. Ceritanya udah menikah lagi, dan Nabi Ibrahim dari Palestina ini ke Mekah lagi nih ya. Ke Mekah lagi, kembali lagi ke rumah Nabi Ismail. Tapi Nabi Ismail kembali lagi berburu lagi dia ya, jadi tidak bertemu lagi nih Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kembali seperti yang pertama, ke rumah Nabi Ismail, mengetuk pintunya dan berbicara dengan istrinya ya, istrinya yang kedua ini. Seperti yang pertama, ditanya kemana suamimu, kapan beliau kembali, seperti itu, dan menanyakan keadaan mereka berdua kembali gitu ya. Bagaimana keadaan kalian? Apakah baik-baik saja? Apakah rumah tangga kalian bahagia? Seperti itu ya. Dan jawaban dari istri yang kedua ini penuh syukur ya.
Dia berkata, "Alhamdulillah, kami bahagia, kami berkecukupan." Akhirnya Nabi Ibrahim ini berpesan untuk istrinya yang kedua ini untuk menyampaikan juga kepada Nabi Ismail untuk mempertahankan tiang pintu rumahnya, ya, berbeda dengan yang pertama. Itu singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim pulang dan dia bertemu dengan istrinya Siti Hajar, dan Nabi Ismail juga kembali ya dari berburunya, bertemu dengan istrinya. Disampaikan juga pesan dari Nabi Ibrahim untuk mempertahankan tiang pintu rumahnya, yang artinya itu mempertahankan rumah tangganya karena dia sudah beristrikan istri yang salihah, ya, seperti itu. Masya Allah. Singkat cerita lagi nih teman-teman, setelah sekian perjalanan, akhirnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ini ketemu. Akhirnya ketemulah mereka berdua, ya. Barulah ketemu, setelah bertemu ini muncullah ujian yang berikutnya, ya. Ya, jadi dikisahkan nih, pada saat itu datanglah ujian yang berikutnya, ya. Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail, seperti yang dituliskan dalam surat Al-Anbiya dan surat Ibrahim, bahwa Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih kamu, anakku. Bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu?" Seperti itu. Nah, langsung dijawab nih sama Nabi Ismail dengan baik, dengan santun, ya. Beliau berkata, "Wahai ayahku, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan untukmu, dan engkau akan mendapati aku sebagai golongan orang yang sabar." Masya Allah, ya. Dia langsung lapang dada mendengar itu. Beliau langsung menerima nih apa yang diperintahkan gitu. Jadi tidak ada keraguan sama sekali, ya. Setelah disampaikan perintah itu, langsung diterima dengan lapang dada, dengan ikhlas, ya, oleh mereka berdua gitu kan. Singkat cerita, setelah mereka sepakat, kata ayahnya, "Ya udah, ayo nak, kita laksanakan perintah ini berdua. Kita laksanakan perintah ini dari Allah bersama-sama untuk mencari ridhonya, ya." Akhirnya mereka berdua-dua nih pergilah tuh ke wilayah Mina, ya. Di situ ada 3 titik di antara Gunung Mina yang memang di situ disebutkan, dilihatkan di dalam mimpinya Nabi Ibrahim untuk menyembelih di tempat tersebut, ya. Nah, dalam perjalanan mereka untuk melakukan penyembelihan ini, mereka diganggu nih oleh setan, ya, teman-teman, ya. Jadi walaupun mereka nabi, mereka sudah jiwanya kuat, hatinya kuat, tetap diganggu oleh setan, ya. Setan itu berusaha untuk menyesatkan mereka dari perintah Allah, ya. Nah, kemudian ada setan nih di satu titik nih, teman-teman. Akhirnya Nabi Ibrahim mengambil 7 kerikil untuk melemparkan setan itu agar tidak mengganggunya, ya. Akhirnya Nabi Ibrahim melemparkan kerikil itu ke setan itu 7 kali, ya, dengan 7 kerikil itu sampai hilang tuh setannya, ya. Kemudian pergilah ke titik yang kedua, ada setan lagi nih, dilempar lagi lah oleh Nabi Ibrahim, 7 kerikil kembali, kemudian hilang lagi setannya, sampai ke titik ketiga, masih ada nih setannya, dilempar lagi lah sama Nabi Ibrahim tuh, ya, sampai benar-benar hilang itu setannya, ya, sampai benar-benar pergi itu setannya. Akhirnya, ya, sampailah dia di tempat penyembelihan itu. Nah, menarik juga, dikirain akan Nabi Ibrahim yang akan menyiapkan atau harus memerintah Nabi Ismail bahwa, "Ayo persiapkan dirimu untuk disembelih ini," gitu ya, untuk penyembelihan ini. Tapi tidak, teman-teman. Ini ya Nabi Ismail sendiri yang bilang ke ayahnya, "Wahai ayahku, ayo siapkan tali, ikat diriku, kemudian tajamkan pisaumu," gitu ya. Jadi dia yang meminta sendiri gitu ya. Padahal dia yang mau disembelih gitu kan. Kemudian akhirnya siaplah mereka di posisi untuk menyembelih, ya. Kemudian Nabi Ismail itu juga sempat membuka bajunya gitu ya untuk diberikan kepada ayahnya. "Ayah, ini tolong kasih ke ibu, ke Siti Hajar, ya, sebagai kenang-kenangan," gitu kan, pakaiannya ini gitu. Dengan penuh haru Nabi Ibrahim juga memeluk
tubuh Nabi Ismail ya, untuk mengikhlaskan, untuk melakukan perintah ini ya. Kemudian akhirnya siaplah nih untuk menyembeli gitu kan. Dengan mengucap nama Allah dimulailah untuk menyembeli ini ya. Bismillahirrohmanirrohim gitu kan ya. Nah, tiba-tiba nih teman-teman, tiba-tiba pisau yang udah diasah dengan tajamnya itu menyentuh kulit leher Nabi Ismail, itu tiba-tiba tumpul. Mereka bingung nih. Bahkan sampai disebutkan sama Nabi Ismail ya, ayahku, engkau menyembelihku jangan sambil lihat aku gitu ya. Kau palingkan saja mau kamu gitu ya, biar nggak ragu gitu kan ya. Biar nggak ragu nyembelihnya gitu kan. Coba lagi, masih tumpul lagi. Masih tumpul tuh. Jadi Nabi Ismail juga tidak kena luka, tidak merasa sakit ya. Kemudian sampai pada akhirnya dengan keikhlasan yang penuh, pasrah yang penuh gitu ya, dicoba lagi, itu diangkat lagi tuh pedangnya atau pisaunya yang udah ditajamkan berkali-kali ya. Bismillahirrohmanirrohim, dengan penuh ikhlas, penuh pasrah, dicegahlah oleh malaikat Jibril ya. Pada saat itu malaikat Jibril mencegah penyembelihan itu dan menggantinya dengan sembelihan yang agung, yaitu domba yang besar. Masya Allah. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan perintah Allah, engkau telah mempercayai mimpi yang Allah berikan, maka sembelihan ini digantikan dengan sembelihan yang agung, yaitu domba ya. Masya Allah. Nah, jadi begitulah teman-teman, asal muasal dari kurban ya, yang kalau kita mampu, kita dianjurkan untuk bisa berkurban juga sebagai tanda syukur kita atas nikmat, atas rezeki yang Allah berikan ya. Aku doain juga untuk teman-teman dan aku sendiri agar bisa berkurban setiap tahun ya teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, setelah proses kurban ini selesai, kemudian Allah memerintahkan kembali Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah ya. Ya, teman-teman, dikisahkan jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini diperintahkan Allah untuk membangun kembali Ka'bah dari pondasi yang ada. Ya, jadi pondasinya ini memang sudah ada karena Ka'bah ini sudah pernah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya betul teman-teman, jadi Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh Nabi Adam ya. Jadi cerita singkatnya seperti ini. Jadi waktu itu ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi nih, Nabi Adam ini merindukan suasana di surga, yang mana di surga itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur ini, para malaikat, sekitar 70.000 malaikat ini, selalu berkeliling di Baitul Ma'mur ya. Itu selalu setiap harinya sambil berucap, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, Nabi Adam itu merindukan suasana itu ya. Mengetahui kerinduan Nabi Adam, kemudian Allah berkata, wahai Adam, bangunlah Ka'bahmu di bumi, gitu ya. Nah, akhirnya Nabi Adam bangunlah Ka'bah. Nah, katanya nih, kalau dari Baitul Ma'mur ini dilemparkan kerikil ke bumi, nah itulah posisi dari Ka'bah itu. Jadi, posisi Ka'bah itu sejajar nih sama Baitul Ma'mur, teman-teman. Ya, Masya Allah. Jadi, kalau di atas itu para malaikat itu berkeliling, nah, di Ka'bah juga berkelilinglah Nabi Adam beserta cucu-cucunya ya. Masya Allah. Nah, sampailah pada zaman Nabi Nuh nih terjadi banjir bandang yang menghancurkan bangunan-bangunan Ka'bah itu ya. Jadi tinggal pondasinya aja yang sama Allah perintahkan untuk dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Seperti itu. Akhirnya ya udah, ayah kita bangun nih Ka'bahnya. Nah, pada saat itu belum ada tangga nih teman-teman untuk bangun atau apapun. Nabi Ibrahim nih naik ke salah satu batu, yang mana ternyata batu itu setelah diinjakkan kaki Nabi Ibrahim kok jadi lembek, kayak semen yang belum kering gitu, sampai membentuk kaki Nabi Ibrahim. Nah, sampai akhirnya ini jadilah makom Nabi Ibrahim.
bukan makam ya, bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi makom, yang artinya itu sesuatu yang pernah diinjak oleh Nabi Ibrahim. Nah, kemudian setelah jadi nih Ka'bahnya, kemudian Nabi Ibrahim berkata ke anaknya, "Wahai anakku, tolong carikan aku batu yang kuat." Karena kan memang bangunan Ka'bahnya itu dibangun oleh tanah. Lihat ya teman-teman, yang dibasahin terus dikeringkan, ditumpuk-tumpuk seperti itu, jadi kurang. Jadi takutnya ini kurang kuat gitu kan, takutnya nanti cepat runtuh lagi kayak gitu ya. Akhirnya Nabi Ismail ini berkeliling di daerah padang pasir itu, dan dia kembali dengan membawa Hajar Aswad ya. Ya, jadi dulu itu Hajar Aswad ini memang sudah diturunkan dari surga ke Nabi Adam. Jadi dulu itu Hajar Aswad itu memang warnanya itu putih, kemudian karena dosa anak cucu Adam berubah warnanya menjadi hitam. Ya, seperti itu. Dan dibawalah batu Hajar Aswad ini yang warnanya sudah hitam ke Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, "Dari mana engkau mendapatkan batu ini?" Kemudian Nabi Ismail berkata, "Ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," seperti itu ya. Nah, akhirnya si batu Hajar Aswad ini diletakkanlah di Ka'bah itu ya, di posisi yang saat ini di sana ada ya, di Mekah itu ya. Sudah selesai semuanya. Kemudian Allah berkata kembali melalui malaikat Jibril ya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, perintahkanlah untuk kamu dan seluruh makhluk hidup untuk melaksanakan haji." Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Bagaimana aku bisa menyerukan suaraku sampai ke seluruh negeri? Sampai manalah suaraku ini?" Seperti itu ya. Kemudian kata malaikat Jibril, "Engkau hanya diperintahkan untuk melaksanakannya, maka laksanakanlah," gitu ya. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim mencarilah tempat yang tinggi ya. Para ahli menyebutkan itu ada yang bilang di Jabal Rahmah, tapi tidak disebutkan kesohihannya ya. Ada yang bilang juga naik ke atas Ka'bah. Pokoknya tempat yang tinggi lah ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Wahai orang-orang beriman, datanglah kemari untuk berhaji." Dan katanya suara Nabi Ibrahim itulah yang dibawa oleh angin untuk bisa sampai didengar oleh seluruh orang yang beriman ya. Dan mereka pun datang ke Mekah untuk berhaji. Jadi semua rangkaian kisah perjalanannya Nabi Ibrahim tadi nih yang jadi rangkaian dalam beribadah haji. Begitu ya. Nah, begitulah cerita singkatnya asal muasal dari ibadah haji dan kurban ya teman-teman. Aku doain supaya teman-teman dan aku juga bisa beribadah haji ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sekian dulu teman-teman kisah hari ini. Makasih teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like kalau teman-teman suka sama videonya, dan jangan lupa komen dan subscribe juga ya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.